Amerika Serikat resmi menutup akses perbankan global bagi Iran. Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan bahwa mulai pekan ini tidak ada lagi ampun bagi bank atau negara yang masih menampung dana hasil minyak kedua negara itu. Di bawah payung Operation Economic Fury, Washington kini menggunakan kekuatan dolar sebagai senjata utama untuk melumpuhkan lawan-lawannya di panggung global. Lalu bagaimana respon Iran terkait dengan hal ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami warga negara Indonesia dari KUM Iran, Ismail Amin. Selamat sore waktu Iran, Ismail. Ya, selamat sore Mbak Eva. Mas Ismail, AS mengeluarkan Operation Economic Fury. Sanksi sekunder ini dapat memutus akses Iran ke sistem perbankan global. Apa respon terbaru dari pemerintah Iran? Ya Mbak Eva, dari sudut pandang Iran, ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sudah kehilangan akal, sudah kehilangan taktik yang baru. Karena sanksi dan embargo seperti ini sudah sering dilakukan dan ternyata tidak terbukti bisa mematahkan atau melumpuhkan ekonomi Iran. Jadi Amerika Serikat ini sedang memakai sistem keuangan dunia untuk menekan Iran dan negara lain agar untuk tidak membeli minyak Iran. Dampaknya tentu saja bukan hanya Iran, karena negara-negara Asia yang masih membutuhkan energi dari Iran itu juga mengalami kesulitan untuk membayar, kesulitan memakai bank, kesulitan untuk melakukan transfer keuangan, sehingga tentu saja biaya perdagangan jadi lebih mahal. Intinya bukan cuma Iran yang ditekan dengan operasi ini, tapi juga negara lain dipaksa untuk ikut aturan Amerika. Jadi negara-negara Asia dipaksa memilih antara kebutuhan energi mereka sendiri atau kepatuhan pada sistem sanksi Amerika. Jadi sanksi ini itu sudah dari dulu diberlakukan, hanya saja ada beberapa negara Asia yang memang tidak mengikuti sepenuhnya aturan Amerika Serikat ini. Sehingga kemudian disebutkan bahwa melalui operasi ini Amerika Serikat menekan sekeras-kerasnya untuk negara-negara yang lain untuk tidak lagi membeli minyak atau tidak lagi melakukan bisnis atau kerjasama ekonomi dengan Iran. Karena itu Iran menganggap bahwa operasi ini itu sebagai menjadikan uang sebagai senjata, yaitu dolar, perbankan dan jalur pembayaran itu dijadikan alat perang ekonomi. Jadi oleh Amerika itu bukan sekedar lagi menjadi alat perdagangan normal, dan tentu saja ini bisa berdampak pada kenaikan biaya transaksi, pada pergeseran pada jalur pembayaran yang bisa saja mengarah ke mekanisme non dolar. Lalu bagaimana dampak ke beberapa negara di Asia terhadap kebutuhan energi dari Iran, Mas Ismail? Ya tentu saja sampai sekarang kita belum melihat dampaknya, karena ini sanksi Economic Fury ini baru diberlakukan oleh Amerika Serikat, dan kita bisa melihat nanti bagaimana aplikasinya di lapangan secara teknis. Apakah negara-negara yang ditekan oleh Amerika Serikat ini mau mematuhi aturan Amerika Serikat atau tidak. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, sanksi ini, embargo ini itu sudah dari dulu Amerika Serikat terapkan. Perbankan global itu telah dari dulu ditutup aksesnya untuk Iran. Tapi kemudian masih banyak negara-negara yang kemudian karena memang membutuhkan minyak dan energi dari Iran itu masih melanggar aturan tersebut. Nah, kita lihat implementasinya nanti seperti apa. Tentu saja negara-negara yang diancam oleh Amerika Serikat ini juga tidak akan tinggal diam, karena bagaimanapun mereka tetap butuh dengan energi dan minyak dari Iran. Apalagi memang dari perdagangan minyak global, minyak Iran itu jauh lebih murah. Sejauh mana Iran mempersiapkan infrastruktur ekonomi domestiknya untuk menghadapi pemadaman total ekspor minyak setelah 19 April, Mas Ismail? Ya, tentu saja Iran sedang bersiap-siap. Nah, salah satu caranya yang dari apa yang kami lihat dan pantau di media-media resmi Iran, itu disebutkan tentu saja adalah penahanan minyak di tempat penyimpanan, atau dalam bahasa kita menyimpan minyak. Jadi penyimpanan minyak, lalu kemudian tentu saja adalah mencari jalur perdagangan alternatif. Karena Iran bagaimanapun itu akan pasti berusaha memakai mekanisme non-dolar dan bekerjasama dengan mitra yang masih mau berdagang dengan Iran, yang tidak mau diancam atau ditakut-takuti oleh sanksi Amerika. Artinya Iran tetap tidak tinggal diam, tetap berusaha bertahan, menyesuaikan diri, tentu saja juga sebagaimana
sering dikatakan oleh pemerintah untuk meminta warga Iran untuk lebih berhemat dalam penggunaan energi. Jadi sekali lagi pemerintah itu mendorong jalur perdagangan alternatif, termasuk juga yang saya sebutkan tadi saluran non-dolar. Berikutnya juga disebutkan bahwa Iran juga itu akan memperkuat pelabuhan-pelabuhan dari jalur selatan. Karena kan yang diblokir atau yang diblokade itu di bagian utara. Tentu saja Iran kemudian lebih memanfaatkan atau lebih memaksimalkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di bagian selatan. Atau bahasa lain kita mencari jalur perdagangan alternatif. Ya. Seberapa signifikan jalur perdagangan alternatif yang tadi Anda sebutkan ya dimiliki Iran tidak tersentuh oleh sistem dolar? Ya, sebagaimana kami sebutkan bahwa tetap ada mitra-mitra yang mau berdagang dengan Iran, apalagi mitranya Iran itu diantaranya yang paling utama adalah Rusia dan Cina. Dan kita lihat bagaimana Rusia dan Cina ini tidak tersentuh dengan sanksi dan ancaman Amerika. Sebagaimana kemarin ketika dilakukan blokade Selat Hormuz yang diterapkan oleh Amerika Serikat, kapal-kapal tanker Rusia dan Tiongkok juga ternyata masih bisa lolos. Ini menunjukkan bahwa operasi yang sedang diterapkan oleh Amerika Serikat ini tidak serta-merta langsung bisa membuat ekonomi Iran akan lumpuh dalam waktu dekat. Sebagaimana kami sampaikan tadi, Iran menegaskan bahwa cadangan strategis nasional mereka itu masih mampu, masih ada, dan juga alternatif penghematan yang mereka mau terapkan, dan juga alternatif perdagangan di bagian selatan. Kita tentu saja belum bisa merinci lebih jauh lagi dampaknya seperti apa ke depan, karena ini belum terimplementasikan, karena kita melihat bahwa baru hari ini juga akan diterapkan oleh Amerika Serikat. Sekali lagi, dua sekutu utama Iran, yaitu mitra utama Iran, yaitu Rusia dan Cina, kita bisa melihat bahwa itu tidak tersentuh oleh sanksi dan ancaman Amerika. Sehingga ini bisa menjadi alternatif utama dari Iran untuk tetap bisa melakukan bisnis dan perdagangan ekonominya. Iya, Mas Ismail, bagaimana kebijakan Operation Economic Fury akan mempengaruhi komitmen Iran terhadap kelompok-kelompok sekutunya di kawasan seperti Lebanon dan Yaman? Apakah ini akan memicu eskalasi serangan dari kelompok-kelompok itu sebagai bentuk protes? Ya, kita bisa melihat bagaimana setidaknya Hizbullah sampai hari ini juga masih bisa melancarkan serangan, sehingga Operation Economic Fury ini tidak bisa dikatakan secara sederhana akan langsung berdampak ke sekutu regional Iran. Kita bisa melihat bahwa Lebanon dan Yaman itu tidak sepenuhnya bergantung dengan dana langsung Iran. Mereka juga punya jaringan lokal, mereka punya dukungan sosial, mereka punya kemampuan bertahan sendiri. Jadi tekanan ekonomi mungkin bisa mengganggu, termasuk operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini mungkin bisa mengganggu, bisa menghambat, tapi sekali lagi tidak otomatis langsung membuat mereka lumpuh dalam hitungan minggu atau dalam waktu dekat ini. Kemampuan Hizbullah melakukan serangan balasan di saat sementara Iran juga sedang dalam posisi sulit, itu menunjukkan bahwa sekutu Iran di regional ini itu punya kemampuan mandiri, tidak sepenuhnya bergantung dengan pendanaan dan logistik dari Iran. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Mas Ismail Amin, warga negara Indonesia dari Qum, Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.